Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Warga bersama petugas Satpol PP Lok Semawe menggerebek sebuah ruko yang diduga sebagai tempat prostitusi berkedok salon kecantikan. Sejumlah warga mendatangi kantor Kecik Gampong Baru menuntut pencopotan Kecik Gampong Baru yang dituding tidak netral dalam pemilihan Kecik. Kemeriahan warga pedesaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan Nurul Salam, Aceh Timur masih terasa hingga 3 bulan ke depan. Sejumlah warga bersama Satuan Satpol PP menggerebek sebuah ruko yang ditengarai dijadikan tempat prostitusi berkedok salon kecantikan di kawasan Pasar Impres, Kota Lok Semawe. Petugas mengamankan satu pasangan bukan suami istri dari salah satu kamar di lantai 2 yang disewakan pengelola salon. Usaha salon kecantikan yang berlokasi di Jalan Listrik Darussalam diduga disalahgunakan untuk tempat prostitusi. Dugaan ini berdasarkan laporan warga sering mendapati pasangan berlainan jenis masuk ke salon kecantikan tersebut. Setelah dipantau, warga mengajak petugas Satpol PP menggerebek salon tersebut dan berhasil menangkap satu pasangan tanpa ikatan nikah. Tindakan sempat diprotes pengelola salon yang merasa terganggu dan diperlakukan tidak adil. Sekretaris Satpol PP dan WH Kota Lok Semawe, Diauddin mengatakan, pasangan non-muhrim itu telah diperiksa terkait dugaan prostitusi berkedok salon atau dugaan tindakan perdagangan manusia. Laporan daripada masyarakat, memang ini salon sudah sangat lama dilapor daripada masyarakat. Cuman hari ini kebetulan memang tadi ada mungkin beberapa masyarakat yang memang sudah melihat, maka dilaporkan segera kepada kami. Makanya kami tadi langsung bergerak sekitar pukul 17.00. Barusan sedang kami BAP yang bersangkutan, mungkin nanti setelah BAP nanti baru kami sampaikan hasilnya. Apakah ini salon berkedok prostitusi? Yang pastinya dia tetap salon di bawah, lantai 2 itu ada kamar-kamar yang disewakan. Petugas telah menyegel ruko tersebut dan memeriksa pengelola salon. Jika ditemukan indikasi perdagangan manusia, maka diserahkan ke Polres Lok Semawe untuk diproses hukum. Jika melanggar kanun syariat Islam, maka akan diterapkan hukuman kanun jenayah untuk pasangan non-muhrim dan penyedia tempat. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Sikap 1. Mengancam penahanan terhadap Sejumlah pemuda berunjuk rasa di depan Mahkamah Syariah Banda Aceh. Mereka mendesak Hakim Mahkamah Syariah untuk mencabut penangguhan penahanan terhadap seorang terdakwa yang mencabuli 2 cucunya. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam gerakan orang muda menggugat ini menuntut penangguhan penahanan pelaku berinisial SA, 71 tahun dicabut karena dinilai mencederai keadilan. Massa bergantian berorasi sambil mengecam pertimbangan hakim yang memberi izin penangguhan penahanan kepada terdakwa. Para pendemo juga membawa sejumlah poster bertuliskan kecaman pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Massa mendesak hakim menghukum pelaku dengan hukuman maksimal. Tindakan terdakwa dinilai mencoreng nama baik Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam. Sehingga hakim perlu mempertimbangkan untuk mencabut penangguhan penahanan terdakwa karena dinilai tidak memberi efek jera. Yang pertama mengecam menuntut atau tindakan Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh yang memberikan izin penangguhan terhadap penahanan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh kakek kandung korban yang bernama SA tadi. Yang kedua, mengusut tuntas kasus kekerasan seksual dan menghukum seberat-beratnya pada pelaku. Yang ketiga, mendesak kepada Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh agar melindungi korban dengan melakukan penahanan terhadap pelaku.
Seharusnya hakim menambah ancaman hukuman terhadap sang kakek yang semestinya melindungi cucunya. Masa kecewa atas keringanan yang diperoleh terdakwa yakni dengan penangguhan penahanan. Unjuk rasa ini dikawal sejumlah anggota Polresta Banda Aceh hingga pendemo membubarkan diri. Dua korban berusia 4 tahun dan 11 tahun dicabuli kakeknya sejak 2021 hingga 2023. Pelaku merupakan pensiunan PNS dan ayah kandung ibu kedua korban. Kasus ini disidangkan di Mahkamah Syariah karena dikategorikan sebagai pelanggaran kanun syariat Islam. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah warga berunjuk rasa di depan kantor kecil Kampung Baru Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Massa menuntut penjabat kecil Kampung Baru dicopot karena dinilai tidak netral dalam pemilihan kecil. Desakan pencopotan penjabat kecil Kampung Baru ini berlangsung di kantor kecil setempat. Selain berorasi, warga yang berasal dari sejumlah dusun membawa poster bertuliskan desakan pencopotan Agusni kepada penjabat wali kota Banda Aceh. Massa menuding penjabat kecil diskriminatif dalam proses pemilihan kecil. Penjabat kecil ditengarai ikut mempengaruhi terbitnya surat edaran penjabat wali kota Banda Aceh terkait pemilihan kecil. Surat edaran tersebut dinilai sengaja diterbitkan guna menjegal bakal calon tertentu. Syarat domisili bagi calon kecil dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128 yang tidak mengatur syarat domisili bagi calon kecil. Calon kecil itu harus direkomendasikan ditandatangani oleh PJ. Padahal sebelumnya kita sudah melampirkan bahwa di dalam Porwal juga disebutkan bahwa melampirkan surat bahwa kita itu berdomisili di Kampung Baru ditandatangani oleh kepala dusun dan tokoh masyarakat yang mengetahui bahwa beliau itu adalah tinggal di Kampung Baru, dan itu tidak dimaterai, Pak. Jadi Anda melihat ada upaya untuk mencegah salah satu bakal calon pada untuk prinsipnya maju? Sebenarnya bukan kelima-limanya, tapi satu orang. Satu orang saja. Iya, yang baru 2 hari mungkin meninggalkan Kampung Baru ini, mungkin ada kekecewaan di sana, kita tidak paham dari orang politik ini, sehingga kami juga jadi korban. Camat Baitur Rahman yang hadir pada unjuk rasa ini berjanji akan menyampaikan aspirasi warga ke pemerintah kota Banda Aceh. Aksi yang berlangsung sekitar 1 jam ini dikawal puluhan anggota Polresta Banda Aceh dan Polsek Baitur Rahman hingga massa membubarkan diri. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya kembali naik. Minimnya pasokan menyusul masuknya musim penghujan merupakan salah satu penyebab harga barang terus melonjak. Tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW memicu permintaan melonjak hingga 50%. Akibatnya harga beberapa kebutuhan pokok naik hingga 50%. Cabai merah dan cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram, kini jadi Rp50.000 per kilogram. Harga tomat dan wortel yang sebelumnya bisa diperoleh seharga Rp10.000 per kilogram, saat ini sudah Rp15.000 per kilogram. Harga bawang putih juga naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah turun dari harga Rp35.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga kebutuhan pokok mulai terjadi selama sebulan terakhir. Kenaikan akan terus terjadi menyusul permintaan meningkat untuk kebutuhan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid ya? Maulid yang pertama, Bang. Terus kan cuaca, Bang, musim hujan kan? Hujan ya? Serta orang gagal panen semua, Bang. Ini kenaikannya apa, barang apa aja nih? Kayak cabai merah, Bang, wortel, tomat, barang-barang sayur lah, Bang. Oh ya, untuk daya beli bagaimana? Daya beli sementara kalau lagi musim Maulid ini meningkat, Bang. Meningkat ya? Sebelum-sebelumnya memang menurun, Bang. Berapa persen nih dalam sehari? Kalau dari biasanya sebelum Maulid ya, sekitar 50% meningkat drastis, Bang. 50%. Meskipun harga sejumlah bahan pokok naik, permintaan justru meningkat hingga 50% dari biasanya. Harga bahan kebutuhan pokok terus naik jika stok tidak bertambah. Apalagi pedagang harus memasok barang dari luar Aceh sehingga ongkos angkut bertambah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat Daya.